Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia, NIM saya SF2416178. Saya dari Progres S1 Farmasi angkatan 4 dari Stika Seluruh Raya Palopo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia adalah proses perubahan atau pemencatan zat dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan beserta fungsinya yaitu yang pertama mulut atau colon oris, yang kedua itu faring, yang ketiga itu lambung, keempat usus halus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam kelenjar pankreas, yang ketujuh hati atau hepat, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan anus atau lubang pelepasan. Nah, yang pertama di sini yang saya mau jelasin adalah organ mulut. Organ mulut di sini adalah bagian dari sistem pencernaan yang terletak di bagian atas tubuh dan fungsi sebagai tempat pengelolaan makanan pertama kali. Nah, rongga mulut terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama, gigi berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan. Yang kedua, lidah berfungsi untuk mencampur makanan dengan ludah dan membantu mengangkut makanan dari kerongkongan. Yang ketiga, kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang membantu menghancurkan karbohidrat. Nah, yang kedua di sini adalah paring. Nah, paring di sini merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melalui faring. Yang ketiga itu adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan di sini adalah tabung atau tub pada vertebrata yang dilalui sewaktu makan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau vertikulus dengan bagian sekitar 20-25 cm. Nah, makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Nah, yang keempat itu adalah lambung atau vertikulus. Lambung atau vertikulus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut bagian kiri. Nah, fungsi lambung di sini itu yang pertama menyimpan makanan dari kurun waktu 2-5 jam, dan yang kedua itu mengaduk makanan dengan gerakan meremas. Nah, yang ketiga mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Nah, yang kelima itu makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida, dan dengan cara ini disiapkan untuk dicerna oleh usus. Nah, sedangkan yang keenam itu susu dibekukan dan kasein dikeluarkan. Yang ketujuh, pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Terus yang kelima itu adalah ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, duodenus atau usus 12 jari, panjangnya sekitar 25 cm atau 0,25 meter, strip 2,5 meter. Dan yang kedua itu jejunum atau usus kosong, merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum, panjangnya sekitar 7 meter. Nah, yang ketiga itu ileum atau usus penyerapan, merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum grossum. Terus yang disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan panjangnya sekitar 1 meter. Nah, fungsi untuk usus halus adalah yang pertama menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua itu menyerap protein dalam bentuk asam amino, dan yang ketiga menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Nah, yang keenam itu kelenjar pankreas. Terletak dekat dengan vertikulus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 15 cm dan 5 meter. Maaf karena lagi di pinggir jalan, rumahnya pinggir jalan jadi agak kelihatan kedengaran kendaraan. Baik, selanjutkan untuk kelenjar pankreas menghasilkan yang pertama hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah.
Nah, yang kedua itu berfungsi untuk menghasilkan getah, pankreas yang banyak mengandung enzim. Nah, kita masuk ke poin ketujuh yaitu hati atau hepar. Hepar di sini merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam bentuk dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga mulut perut sebelah kanan di bawah sekat dada, rongga dada. Nah, untuk hepar di sini menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu atau vesica velea. Terus kita masuk ke poin 8 yaitu usus besar. Nah, usus besar di sini merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Nah, panjang usus besar di sini kurang lebih setengah meter dengan lebar 5 sampai 6 cm. Bagian-bagian usus halus besar yaitu cakeum, saseum, atau cecum. Terus yang kedua, usus buntu atau appendix. Yang ketiga, kolon atau solon, usus tebal. Terus kita lanjut ke yang poin 9 itu adalah anus. Nah, anus ini merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang terdapat menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Nah, terletak di dasar pelvis. Di anus terjadi proses berakit dari feses yang telah dibentuk di kolon. Nah, proses penguapan feses ini melalui anus disebut defekasi. Nah, mungkin cukup presentasi singkat mengenai sistem pencernaan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.